Rusia dikenal sebagai salah satu negara dengan teknologi militer paling maju di dunia, termasuk dalam pengembangan kapal selam nuklir. Kapal selam nuklir yang dikirim ke Indonesia kemungkinan besar adalah bagian dari kelas Borei atau Yasen, yang keduanya dikenal karena kecanggihan teknologi dan daya hancurnya. Kapal selam ini mampu membawa hulu ledak nuklir dan memiliki kemampuan untuk meluncurkan rudal balistik antar benua, menjadikannya salah satu elemen paling menakutkan dalam armada militer Rusia. Selain itu, kapal selam nuklir ini juga memiliki teknologi siluman yang canggih, membuatnya sulit terdeteksi oleh radar atau sonar musuh. Dengan daya jelajah yang hampir tidak terbatas karena didukung oleh reaktor nuklir, kapal selam ini dapat beroperasi di bawah laut untuk jangka waktu yang lama tanpa harus muncul ke permukaan. Ini memberikan keunggulan taktis bagi Indonesia dalam menghadapi ancaman potensial di perairan Indo-Pasifik. Pengiriman kapal selam nuklir oleh Rusia menunjukkan komitmen kuat Rusia dalam mendukung Indonesia, baik dari segi politik maupun militer. Indonesia dan Rusia memang memiliki hubungan yang cukup erat dalam beberapa dekade terakhir, terutama dalam bidang pertahanan. Rusia menjadi salah satu pemasok utama peralatan militer bagi Indonesia, termasuk pesawat tempur, kapal perang, dan sistem pertahanan udara. Dalam konteks geopolitik, Rusia dan Indonesia memiliki kepentingan bersama dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik, yang selama ini menjadi fokus bagi aliansi Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Kehadiran kapal perang Australia dan sekutu-sekutunya di Indo-Pasifik dianggap oleh Rusia sebagai bentuk provokasi yang dapat mengganggu keseimbangan kekuatan di kawasan tersebut. Dengan mengirimkan kapal selam nuklirnya, Rusia tidak hanya menunjukkan dukungan militer kepada Indonesia, tetapi juga mengirim pesan kepada Australia dan sekutunya untuk tidak bermain api di wilayah tersebut. Meskipun pengiriman kapal selam nuklir oleh Rusia bukan berarti perang akan terjadi dalam waktu dekat, namun situasi ini menciptakan ketegangan yang serius di kawasan Indo-Pasifik. Jika ketegangan antara Indonesia dan Australia tidak segera diredakan melalui jalur diplomasi, kemungkinan pecahnya konflik militer akan semakin besar. Kehadiran kapal selam nuklir Rusia di perairan Indonesia juga menambah kompleksitas situasi, di mana negara-negara di kawasan ini harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam konflik yang lebih besar. Indonesia, sebagai negara dengan prinsip politik bebas aktif, akan terus berupaya untuk menyelesaikan masalah ini melalui diplomasi. Namun jika provokasi dari pihak Australia terus berlanjut, Indonesia tidak akan ragu untuk mempertahankan kedaulatannya, apalagi dengan dukungan dari Rusia dan negara-negara sahabat lainnya. Kehadiran kapal selam nuklir Rusia di perairan Indonesia merupakan respons tegas terhadap ketegangan yang terjadi antara Indonesia dan Australia di Indo-Pasifik. Langkah ini menunjukkan betapa seriusnya Rusia dalam mendukung Indonesia, serta menegaskan bahwa kawasan Indo-Pasifik tidak boleh didominasi oleh kekuatan militer Barat tanpa perlawanan. Meski demikian, langkah diplomasi tetap menjadi pilihan utama Indonesia dalam menghadapi situasi ini. Dengan dukungan Rusia, Indonesia memiliki kekuatan tambahan untuk menjaga kedaulatannya, namun tetap berharap bahwa ketegangan ini bisa diselesaikan melalui dialog dan negosiasi. Hanya waktu yang akan menentukan bagaimana konflik ini akan berkembang. Tetapi satu hal yang pasti, kehadiran kapal selam nuklir Rusia telah mengubah dinamika kekuatan di Indo-Pasifik dan menambah lapisan baru dalam persaingan geopolitik di kawasan tersebut.